Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Patria Wahyu Pratama, NBI 14318.050 dari Program Studi Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perencanaan kolom SRPMK atau struktur rangka pemikul momen khusus. Langsung saja, diketahui untuk nilai FC-nya adalah 35 MPa, kemudian nilai FY ada 450 MPa, kemudian Rho 1,3, kemudian SDS sama dengan 0,64. Ini didapat dari website Puskim atau Pusat Pemukiman, khususnya Kota Surabaya. Kemudian dari kolom, B kolom sama dengan 650 mm, kemudian H kolom sama dengan 650 mm, kemudian TS atau CC atau tebal selimut adalah 40 mm, kemudian diameter tulangan utama sebesar 28 mm, kemudian diameter tulangan sengkang atau DS adalah 13 mm, dan LN sama dengan 3,8 meter atau 3.800 mm. Kemudian ada D. Untuk mencari nilai D, ini menggunakan rumus H min CC min DS min 0,5 kali diameter tulangan utama. Itu ketemu hasil 583 mm. Kemudian ada juga diketahui gaya dalam pada kolom BC, BD, dan JE. Untuk gaya dalamnya ada beban mati, kemudian L adalah beban hidup, kemudian GE ada beban angin. Ada juga nilai EV. Ini untuk mencari nilai EV dengan rumus 0,2 dikali SDS yang sudah diketahui yaitu 0,64, kemudian dikali D dari perhitungan yaitu 583 mm. Kemudian untuk mencari nilai EH, ini menggunakan rumus Rho dikali GI atau beban angin. Kemudian ada beban aksial, yaitu kolom di atas BD, kemudian kolom yang didesain BC, kemudian kolom di bawah CE. Ini sudah diketahui untuk nilai D, L, dan GI-nya. Dan untuk nilai EV dan EH ini dihitung dengan rumus yang sudah ada. Kemudian momen lenturnya ada ujung atas kolom, ujung bawah kolom, maupun gaya geser. Kemudian masuk ke penyelesaian. Step pertama yaitu perhitungan kombinasi beban ditampilkan pada tabel ini, yaitu ada gaya aksial, momen atas, momen bawah, kemudian ada gaya geser. Ini untuk kombinasi pembebanannya yaitu ada 1,4D atau 1,4 dikali beban mati, kemudian 1,2 dikali D plus 1,6 L, kemudian ada 1,2D plus EV plus EH plus L, kemudian 0,9D kurangi EV plus EH. Kemudian ketemu untuk beban aksial, beban momen atas, kemudian momen bawah, kemudian gaya geser dari kolom atas BD, kemudian dari kolom yang didesain BC, kemudian dari kolom di bawah CE. Kemudian step kedua yaitu cek perbandingan VPU terhadap AG dikali F aksen C per 10. Jadi untuk membuktikan bahwa elemen yang kita desain merupakan komponen yang terkena beban aksial dan beban lentur. Jadi ini tidak termasuk untuk komponen balok apabila beban aksial lebih kecil dari AG kali F aksen C per 10, maka dikategorikan di elemen balok. Sebaliknya, jika untuk nilai AG dan FC, AG kali FC per 10, ini lebih kecil daripada dari VPU, maka ini masuk di elemen kolom. Jadi untuk nilai AG dikali FC dikali 10, ini dengan rumus AG itu ada dari penampang, luas penampang yaitu 650 dikali, jadi
650 dikali 650 kemudian dikali F aksesnya ada 35 kemudian per 4 per 10 ketemu 1478750 Newton atau 1478,75 kN. Dan IPU nya ketemu dari hasil perhitungan kombinasi beban yaitu 5400 kN, dan ini lebih besar dari nilai AG kali X aksen C per 10. Kemudian step yang ketiga yaitu cek persyaratan geometri kolom. Untuk yang A ini adalah persyaratan dimensi terkecil penampang. Jadi untuk persyaratannya dimensi terkecil penampang itu tidak boleh lebih kecil dari 300 mm. Jadi harus di atas 300 mm. Dan diketahui untuk B kolomnya yaitu 650 mm dan H kolomnya adalah 650 mm. Jadi dari B dan H kolom ini jelas lebih besar dari 300 mm. Jadi bisa dikatakan ini sudah memenuhi persyaratan geometri kolomnya. Kemudian yang B adalah rasio dimensi terkecil penampang terhadap dimensi tegak lurusnya. Rasio dimensi terkecil itu adalah 0,4, itu berdasarkan SNI. Kemudian untuk mencari rasio dimensi terkecil dari kolom itu dengan rumus B per H yaitu 650 per 650 dan hasilnya adalah 1, dan 1 ini lebih besar daripada 0,4. jadi oke untuk persyaratan geometri yang B. Kemudian yang keempat, tulangan longitudinal kolom. Sebagai desain awal digunakan penampang berukuran 650 dikali 650 mm. Jadi dengan tulangan 20D28. Jadi 20D28, 20-nya ini adalah banyaknya jumlah tulangan yang ada di kolom itu asumsi awal. Kemudian D28 itu adalah diameter dari tulangan yang dipakai. Dan N-nya adalah 20, kemudian D-nya adalah 28. Maka untuk AG yaitu luas penampang dari kolom yaitu 650 dikali 650 dan hasilnya adalah 422500 mm persegi. Kemudian untuk mencari nilai AS adalah 1/4 dikali Pi kali D kuadrat dikali N. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus yaitu 1/4 sini 1/4 dikali Pi 3,14 kemudian dikali D pangkat 2, D-nya adalah 28 pangkat 2, kemudian dikali N-nya sebanyak 20. Ketemu hasil 12308,8 mm. Kemudian untuk rasio tulangan yaitu rumusnya adalah AS per AG. Nilai AS-nya adalah yang sudah dihitung barusan yaitu 12308,8 per nilai AG-nya adalah 422500. Ketemu 0,0291 sekian atau 2,913 sekian persen. Kemudian dari hasil perhitungan kombinasi beban ini tadi, ini digunakan untuk menganalisa di aplikasi SP kolom. Jadi nilai-nilai itu dimasukkan di SP kolom dan ketemu grafik seperti ini. Nah, kemudian ada cek syarat spasi bersih antar tulangan dengan rumus S sama dengan B min 2 kali TS min 2 kali diameter tulangan sengkang dikurangi dikurangi N dikali D atau D kali N sama saja per N min 1. Kemudian N ini adalah banyaknya tulangan di setiap sisi kolom. Jadi tadi kan banyak tulangannya di satu kolom kan ada 20 asumsinya. Untuk di setiap sisinya berdasarkan SP kolom ini ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar.
mungkin bisa di 6. Kemudian masukkan ke dalam rumus, yaitu B-nya 650 dikurangi 2 dikali TS atau tebal selimutnya yaitu 40, kemudian dikurangi 2 dikali 13, ini dari diameter tulangan sengkang, kemudian dikurangi 6, ini dari N, dikali 28 yaitu diameter tulangannya, kemudian per N-1 atau 6-1, kemudian ketemu hasilnya yaitu 75,2 mm, dan ini sudah lebih dari 40 mm sesuai dengan persyaratan spasi bersih antar tulangan, dan oke. Kemudian yaitu cek persyaratan strong column big beam. Dalam cek persyaratan ini digunakan momen nominal balok maupun momen nominal kolom. Dan untuk momen nominal balok dengan balok 450 dikali 650 ini didapatkan dari hasil perhitungan tulangan lentur balok, yaitu perhitungan sebelumnya jadi menghitung untuk mencari momen nominal balok dulu, terus kemudian baru mengerjakan kolom. Terus kemudian ada momen nominal kolom, ini didapatkan dari hasil SP kolom ataupun dari hasil perhitungan kombinasi pembebanan. Didapatkan untuk kolom BD yaitu 5.400, kemudian untuk kolom BC yaitu 5.400, dan untuk kolom CE adalah 5.560. Kemudian dari momen nominal kolom ini kita plot atau plotting grafik di grafiknya SP kolom. Bisa dikira-kira aja bahwa nilai BD dan BC ini kan sama 5.400, jadi saya menggunakan satu garis saja, dan kira-kira nilai 5.400 ini berada di sini. Kemudian kita tarik garis mentok di sini, garis yang dalam, kemudian kita tarik ke bawah dan ketemu nilai 1265. Kemudian untuk kolom CE nilainya adalah 5.560, kira-kira di sini. Kemudian kita tarik garis sampai mentok, kemudian tarik bawah dan ketemu 1226. Kemudian untuk hubungan balok kolom sebelah atas kolom BC ini perhitungannya menggunakan nilai yang barusan diplotting di grafik SP kolom. Untuk nilai VMNC1 sama dengan 1265. Kemudian untuk mencari MNC1 nya ini adalah 1265 per V-nya adalah 0,65, ketemu 1946,154 kN. Kemudian untuk VMNC2 ini masih sama karena nilai BC juga sama dengan nilai BD dan 1265. Kemudian untuk nilai MNC2 nya yaitu 1265 per 0,65 ketemu 1946,154. Kemudian jumlah dari MNC1 dan MNC2 ini dijumlahkan. Sigma MNC yaitu 1946,154 ditambah 1946,154, maka ketemu sigma MNC yaitu 3892,308 kN. Terus kemudian untuk nilai sigma MNB ini didapatkan dari ini tadi, momen nominal balok yang sudah dihitung sebelumnya. Ini didapatkan 458,994 ditambah 866,332, dan sigma MN baloknya adalah 1325,326 kN. Kemudian 1,2 dikali sigma MN balok, tadi 1,2 dikali sigma MN balok ketemu 1590,391 kN. Dan persyaratannya adalah sigma MN pada kolom ini harus lebih besar dari 1,2 kali sigma MN balok, dan sigma MN kolomnya
ketemu hasil 3.892,308. Ini lebih besar dari 1.590,391. Maka untuk persyaratannya oke. Kemudian untuk hubungan balok kolom sebelah bawah kolom BC, untuk VMNC1 ini masih menggunakan dari BD, yaitu ketemu 1265, dan MNC1 maka 1265 per V, yaitu ketemu 1946,154 kNm. Kemudian dari VMNC2 ini kenapa ketemu 1226 atau 1226? Untuk VMNC2 ini menggunakan dari kolom CE 560 dan diplot ketemu 1226 atau 1226. Dan untuk MNC2 yaitu dari 1226 per 0,65 ketemu 1886,154 kN. Dan sigma MNC yaitu 1946,154 ditambah 1886,154 ketemu hasil 3.832,308 kN. Kemudian untuk nilai sigma MNB-nya sama, ketemu 1325,326 kN, dan untuk 1,2 kali sigma MNB ketemu 1590,391. Syaratnya sama. Untuk nilai sigma MN kolom ini harus lebih besar dari yang dibalok tadi. Jadi di sini ketemu sigma MN kolomnya 3.832,308, ini lebih besar dari yang dibalok yaitu 1590,391. Maka oke. Kemudian selanjutnya untuk mendesain tulangan sengkang kolom. Untuk yang A, menentukan daerah sendi plastis atau LO. Persyaratan tulangan transversal harus dipasang sepanjang LO dari muka HBK kedua ujung kolom. Yaitu panjang LO harus tak boleh lebih dari H. Jadi LO ini harus lebih besar daripada nilai H. Dan nilai H-nya adalah 650 mm. Dan nilai LO-nya ini dihitung dengan menggunakan rumus 1/6 dikali ln. Kemudian ketemu hasil 633 untuk LO-nya. Nah, ini kan LO-nya lebih kecil daripada H. Maka LO ini digunakan nilai H karena syaratnya itu LO itu tidak boleh lebih kecil dari H. Jadi boleh sama dengan H ataupun harus lebih besar daripada H. Maka digunakan saja 650. Kemudian untuk yang B yaitu menentukan spasi maksimum tulangan transversal. Yaitu S untuk tulangan transversal pengkangan tidak boleh lebih besar dari ini 1/4 H, dan 1/4 H ini ketemu 162,5 mm. Dan untuk mencari nilai S ini digunakan rumus 100 plus 350 min HX per 3. Dan untuk nilai HX ini dicari dengan menggunakan rumus ini, yaitu kita mencari HC-nya dulu, yaitu H-2 dikali CC, yaitu ketemu 570. Kemudian dari nilai hasil ini dihitung untuk mencari nilai HX, yaitu 1/3 dikali HC. Jadi 1/3 dikali 570 ketemu hasil 190. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, yaitu S sama dengan 100 ditambah 350 min 190/3, dan hasilnya ketemu 153,33 mm. Nilai SX tidak perlu lebih besar dari 150 mm dan lebih kecil dari 100 mm, sehingga dipakai S sama dengan 100. Kenapa? Jadi untuk SX ini dia itu harus lebih besar atau sama dengan dari 100 dan tidak boleh lebih besar dari 150. Jadi antara 100 sampai
150 untuk nilai SX-nya, maka digunakan aja yang minimal yaitu 100. Kemudian menentukan luas tulangan transversal, yaitu ACH atau luas inti penampang, dan penampangnya ini dari HC ini ukurannya 570 dan ACH 570 dikali 570 hasilnya 324900 mm. Dan kemudian menghitung AG, ini adalah luas penampang dari kolom, yaitu 650 dikali 650 dan hasilnya 42250 mm. Kemudian masuk di rumus untuk menentukan luasan tulangan transversal, ini menggunakan rumus 1 dan rumus 2. Kita masuk ke rumus 1, ASH sama dengan 0,3 dikali S dikali, maksudnya 0,3 dikali dalam kurung S dikali HC dikali F aksen C per FY tutup kurung dikali AG per ACH min 1, dan ketemu hasil 399,53 sekian milimeter persegi. Kemudian dimasukkan di rumus kedua, yaitu ASH sama dengan 0,09 dikali dalam kurung S dikali C dikali F aksen C per FY, yaitu 0,09 dikali S-nya tadi 100, kemudian dikali HC-nya 570, kemudian dikali 35 per 450. Nah, ketemu hasil yaitu 399 mm persegi. Kemudian dipakai tulangan transversal 4 kaki D, dipakai tulangan transversal 4 kaki D13, yaitu tulangan ASH pakainya ini tadi sudah dihitung sebelumnya, ketemu 399, sekian ini. Kemudian untuk D-nya yaitu kita gunakan diameter tulangan sedangnya 13 mm. Kemudian masuk di rumus AV, yaitu 1/4 dikali pi dikali D kuadrat dikali 4, yaitu 1/4 dikali 3,14, ini pi dikali D kuadrat yaitu 13 angka 2, kemudian dikali 4 yaitu jumlah kaki, ketemu 530,66 mm, dan ini harus lebih besar dari nilai ASH, dan nilai ASH nya adalah 399,53 sekian milimeter, maka oke. Kemudian cek tulangan geser kolom, yaitu analisa MPR kolom dengan menggunakan SP kolom. Jadi dari grafik SP kolom tadi bisa ditarik garis dari garis terluar ini, dari garis terluar ini, nah maka ketemu titik di sini kan. Di sini kemudian kita tarik garis ke kiri maupun ke bawah, dan untuk ke kiri ini ketemu nilai PPR dan ke bawah ini nilai MPR. Nilai PPR-nya adalah 5730, kemudian nilai MPR-nya adalah 2045. Kemudian dari nilai MPR yaitu 2045 kN, kemudian menghitung nilai VO dengan rumus 2 dikali MPR per Ln. Kemudian masukkan ke rumus 2 dikali 2045 per 3,8 ketemu 1076,316 kN. Kemudian yang B, menghitung gaya geser desain berdasarkan MPR balok di muka kolom. Ini untuk MPR negatif dan MPR positifnya ini sudah didapat dari perhitungan balok sebelumnya. Jadi sebelumnya itu menghitung balok untuk menentukan MPR negatif dan positifnya. Masuk ke rumus VU yaitu MPR negatif ditambah MPR positif per Ln. Kemudian ketemu dengan hasil 425,342 kN. Kemudian gaya geser kolom akibat gempa berdasarkan pasal 18.7.6.1, setidaknya setengah kekuatan geser perlu maksimum di sepanjang LO. Dari rumus, jadi VE gempa atau VE MPR balok ini harus lebih besar dari setengah dikali VE hasil analisa struktur, yaitu yang sudah diketahui
di gaya dalam pada kolom. Sudah diketahui di sini yaitu sebesar 150 untuk gaya gesernya. Kemudian masuk di persamaan. Jadi persamaannya yaitu nilai VE dari ampere balok ini sudah diketahui sebelumnya atau sudah dicari. Ini lebih besar dari 1/2 dikali 150, yaitu VE hasil analisa struktur. Dan dapat dilihat hasilnya adalah lebih besar dari VE gempa atau VE dari ampere balok. Maka untuk persyaratan ini dinyatakan oke. Kemudian untuk yang kedua, gaya tekan aksial terfaktor atau VPU termasuk gaya gempa kurang dari AG kali F aksen C per 20. Nah, untuk PU-nya yaitu 5400 kN. Ini sebetulnya harus lebih kecil dari AG dikali F aksen C per 20. Dan ini kan untuk PU-nya lebih besar, maka ini tidak memenuhi persyaratannya. Kemudian step selanjutnya adalah menghitung nilai kuat geser beton atau VC. Itu diketahui nilai BW itu sama dengan nilai B dari kolom, yaitu 650 mm. Terus kemudian untuk mencari nilai D-nya yaitu H min TS min DS min 0,5 kali diameter tulangan utama ketemu 583 mm. Kemudian menghitung nilai VC dengan rumus akar F aksen C per 6 dikali BW dikali D dimasukkan ke dalam rumus dan ketemu hasil 373,6 kN. Kemudian menghitung VS perlu ini dengan rumus VU per V min VC. VU-nya sudah diketahui yaitu 425 dari perhitungan sebelumnya, ini menghitung gaya geser desain berdasarkan ampere balok di muka kolom. Itu untuk nilai VU-nya yaitu 425,342 per V-nya. V-nya adalah 0,75. Kemudian dikurangi dari VC yang barusan dihitung yaitu sebesar 373,6. Maka ketemu hasil 193,473 kN. Kemudian dipakai tulangan transversal yang 4 kaki dengan diameter tulangan sengkangnya 13, menghitung nilai VS. Tadi kan menghitung VS perlu, sekarang menghitung nilai VS dengan rumus AV dikali FY dikali D per F. Untuk AV-nya itu menggunakan 530,66. Ini didapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu yang C menentukan luas tulangan transversal. Yang ini 530 ini. Kemudian untuk S ini pakai 100 dan dimasukkan ke rumus, temu 1392,187. Dan untuk VS ini ternyata lebih besar dari VS perlu, maka untuk persyaratan ini dinyatakan oke. Sehingga AV atau ASH terpasang berdasarkan persyaratan pasal 18 di daerah LO sudah cukup untuk menahan geser, maka dipakai tulangan transversal 4 kaki dengan diameter 13, jarak S sama dengan 100 mm. Kemudian step yang terakhir menentukan bentang di luar LO. Ini menghitung VC atau gaya geser kontribusi beton dengan V sama dengan 0,75. Kemudian untuk nilai VC-nya ini sama seperti perhitungan sebelumnya, sudah diketahui yaitu 373,6 kN. Kemudian dari nilai VU-nya juga sudah diketahui dari hasil analisa struktur tadi, yaitu gaya dalam ketemu 150 kN. Maka VU per V ini adalah 150 per 0,75 ketemu hasil 200 kN. Kemudian karena VU per V lebih kecil daripada VC, maka sebenarnya tidak dibutuhkan tulangan sengkang untuk menahan geser, tapi hanya untuk pengekang. Jadi untuk mengikat tulangannya itu agar tidak lepas gitu.
Di sisa panjang kolom di daerah laras sendi plastis tetap harus diberi tulangan transversal dengan nilai S ini tidak boleh lebih besar dari 6 kali diameter tulangan utamanya. Dan 6 kali diameter tulangan utama yaitu 6 kali 28 ketemu hasil 168. Maka nilai S ini bisa dipakai untuk sengkang 4 kaki diameter 13 dan S-nya adalah pakai 150 mm itu. Jadi sekian sedikit penjelasan dari perencanaan kolom SRPMK. Apabila ada kritik maupun saran bisa disampaikan melalui kolom komentar. Mungkin bisa di like, subscribe, dan syukur-syukur di like apabila suka dengan video ini. Dan saya memohon maaf apabila ada penjelasan tutur kata maupun kurang mendetail dalam video kali ini. Saya memohon maaf dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.